Shalom, selamat pagi anak-anak TKKB Mahakam MCLC. Ya, gimana nih kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Miss Nita harap saat pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan yang sehat selalu, tubuh jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan ini kita pakai untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Ya, kembali Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, terutama anak-anak-Mu TK Kristen Mahakam MCLC Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di mana saat pagi hari ini kami sebentar lagi akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau turut bekerja dalam setiap kehidupan kami melalui firman yang akan disampaikan. Tuhan, Kau juga memberkati hamba yang akan membagikan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkanlah hamba berbicara sesuai dan seturut kehendak-Mu demi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di saat pagi hari ini. Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sepagi hari ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang Miss Nita kasih tema atau judul Taman yang Indah yang Tuhan Sediakan. Nah, anak-anak di rumah pasti pernah ya jalan-jalan atau pas lewat-lewat di taman, pasti pernah semua ya. Miss yakin anak-anak pasti pernah lihat taman. Ada yang tahu nggak taman itu seperti apa bentuknya? Nah, taman itu bentuknya yang pasti ya luas. Kemudian di taman itu pasti banyak pepohonan, bunga-bunga. Biasa di taman itu ada kursi untuk santai-santai. Di taman juga ada air mancurnya biasanya. Ya, begitulah kalau kondisi taman secara manusia. Nah, di sini Miss Nita mau menceritakan tentang taman yang Tuhan sediakan saat itu. Ada yang tahu nggak saat itu Tuhan sediakan taman apa namanya? Ya, waktu itu Tuhan sediakan namanya Taman Eden. Wah, anak-anak pasti tahu ya, pasti pernah mendengar cerita tentang Taman Eden. Nah, di Taman Eden nih, tahu nggak siapa yang tinggal di sana? Ayo, anak-anak tahu? Iya, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Waktu itu Tuhan sediakan Taman Eden itu awalnya untuk Bapak Adam. Karena Tuhan melihat Bapak Adam itu sendiri, Tuhan juga menciptakan Ibu Hawa sebagai teman dari Bapak Adam. Atau ada yang mau tanya nih anak-anak, Miss ceritanya di dalam kitab apa ya? Nah, anak-anak boleh baca dari kitab Kejadian 1, kemudian masuk di kitab Kejadian 2. Di sana diceritakan atau diterangkan tentang penciptaan, kemudian ada tentang pencipta Taman Eden di sana yang Tuhan sediakan bagi Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah, anak-anak di rumah semuanya boleh buka Alkitabnya dalam kitab Kejadian 1 ayat yang pertama. Kitab Kejadian 1 ayat yang 11 sampai yang ke-25. Kita sama-sama ya. Kita lihat kok bisa ya ada Taman Eden itu. Oke. Kita akan baca kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian di ayat yang ke-11. Wah, ternyata sesuai ya dengan yang Miss Nita sampaikan tadi. Kok di taman itu ada apa? Ada pohon-pohon, ada bunga-bunga, ada air pancurannya, ada kursi lah, itu secara manusia. Tapi Taman Eden pada waktu itu Tuhan ciptakan apa? Pohon-pohon juga ada, terus tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang menghasilkan Tuhan ciptakan waktu itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan
yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kemudian ayat yang ke-13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga Tuhan ciptakan. Kemudian di ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan di ayat yang ke-15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Dan kemudian di ayat yang ke-16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, ayat yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Nah, ternyata sebelum Allah menyiapkan Taman Eden itu, Allah menciptakan apa? Ada yang tahu? Iya, sama 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat manusia. Allah menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan cakrawala atau langit. Kemudian Allah menciptakan apa lagi? Allah menciptakan daratan juga. Allah menciptakan pohon-pohon. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan buah-buahan dan sebagainya. Nah, ada yang mau tanya, misalkan Miss kok apa sangkut pautnya ya sama Taman Eden? Nah, semua itu ada sangkut pautnya dengan Taman Eden. Karena apa? Karena tanpa adanya penciptaan, Taman Eden pun tidak akan ada. Oleh sebab itu, di dalam kitab Kejadian yang pertama, ayat yang ke-11 sampai yang ke-25 ini menjelaskan tentang penciptaan Allah selama 6 hari. Dan di hari yang ke-6 Allah menciptakan siapa? Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Bapak Adam. Nah, setelah Allah menciptakan Bapak Adam, Allah pun menyiapkan tempat, yaitu tadi Taman Eden. Wah, Taman Eden itu seperti apa ya, Miss? Wah, Taman Eden itu digambarkan sebagai tempat yang indah, tempat yang sangat luas, tempat yang penuh dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Miss kasih contoh ya, tumbuh-tumbuhannya itu seperti buah-buahan. Mungkin di situ juga bisa jadi ada pohon mangga, ada pohon durian, pohon apel, pohon anggur, pohon jeruk. Di sana karena dikatakan dalam Alkitab Taman Eden itu adalah taman yang yang penuh dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Di situ semuanya ada. Dan satu hal yang perlu anak-anak tahu, di Taman Eden juga Tuhan itu menyediakan satu pohon. Ada yang tahu nggak pohon itu pohon apa? Ya, Allah menciptakan satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi waktu saat itu? Ada yang tahu anak-anak? Iya, waktu Tuhan menyediakan pohon itu, Bapak Adam dan Ibu Hawa ini akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa karena perbuatan iblis. Nah, iblis ini dia menyamar menjadi sesosok ular yang berbicara kepada Ibu Hawa. Dia mengatakan, Ibu Hawa, kalau kamu makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ada nggak manusia yang bisa sama seperti Allah? Tidak ada. Walaupun manusia itu dikatakan tidak punya dosa. Seperti Bapak Adam. Bapak Adam kan tidak melakukan perbuatan dosa. Saat makan buah itu bisa nggak dia jadi sama seperti Allah? Tidak bisa. Karena Allah itu tetap satu. Allah itu adalah siapa? Iya, Allah itu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah Allah. Dia tidak akan ada duanya di muka bumi itu. Nah, makanya anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan juga
sebelum dia menciptakan kita, kita ini adalah keturunan dari siapa? Kita ini keturunan dari Abraham. Kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mendapat hikmat dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu gunakanlah semua itu dengan bijaksana dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk sesuatu yang baik. Gunakanlah itu untuk berbuat yang baik, berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan, saya ini hebat, saya ini orang kaya, saya ini dan itu. Saya ini punya rumah yang bagus, saya punya mobil yang mewah. Tidak boleh, kesombongan itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa seperti yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa ini tadi. Nah, karena apa? Karena perbuatan iblis akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat curam. Akhirnya mereka menjadi sama seperti kita manusia biasa karena perbuatan dosa ini tadi. Nah, padahal apa? Tuhan sudah menempatkan mereka di suatu tempat, yaitu Taman Eden yang indah ini tadi. Di sana Tuhan sudah sediakan segala keperluan mereka, dari mulai makanan semuanya ada Tuhan sediakan. Karena waktu itu tidak sama ya seperti sekarang. Zaman dulu itu orang-orang lebih dominan untuk makan seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau kita sekarang ini banyak macamnya. Kalau anak-anak sekarang ini makanannya sudah macam-macam. Ada es krim, bisa makan pizza juga, Kentucky, ayam goreng ya. Udah banyak kita sekarang. Kalau zaman itu tidak ada yang seperti itu. Tapi makanan zaman itu seperti boboan itu sudah sangat enak, sayur-sayuran sudah sangat enak. Tempat tinggal yang biasa-biasa itu sudah menjadi tempat yang layak. Tuhan sebenarnya inginkan Bapak Adam dan Ibu Hawa ini untuk selalu merawat Taman Eden, karena mereka adalah orang yang Tuhan percayai. Karena Tuhan ini luar biasa ya, menyediakan tempat yang sangat-sangat indah ini tadi untuk mereka. Nah, Miss mau tanya nih, anak-anak siapa yang pengen tinggal di Taman Eden? Di tempat yang sudah Tuhan sediakan semuanya, Tuhan sudah tempatkan kita di sana. Wah, semuanya tidak kekurangan di Taman Eden tuh, semuanya dijamin. Siapa yang mau? Pasti anak-anak mau. Miss yakin tuh anak-anak mau tinggal di Taman Eden. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa. Kita hanya bisa melihat taman-taman yang biasa, taman-taman yang ya standar ukuran manusia itu sudah bagus sekali. Apalagi kok bisa lihat Taman Eden, taman yang sangat luar biasa Tuhan ciptakan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan yang Miss Nita bisa bagikan pagi hari ini. Miss Nita harap sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, kita harus hidup bersyukur, kita harus berterima kasih atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan anak-anak maupun Miss, orang tua, kakak-kakak, anak-anak di rumah, semua itu adalah baik. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan sangat menyayangi kita. Walaupun Tuhan tidak menyediakan kita harta yang berlimpah, tapi Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memenuhi setiap kebutuhan kita sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi. Tuhan sudah memenuhi semua kebutuhan kita. Dengan cara apa? Ayo. Iya, Tuhan memberikan berkat melalui orang tua kita. Dengan bekerja orang tua kita juga dapat makan yang layak. Dengan orang tua kita bekerja, kita mungkin bisa sekolah dengan layak. Itulah yang harus kita syukuri. Jangan biarkan diri kita menjadi sama seperti iblis tadi yang merayu, berbuat yang tidak baik sehingga Bapak Adam dan Ibu Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Jangan biarkan anak-anak jatuh ke dalam dosa seperti yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Perkuatlah imanmu agar kamu terhindar dari perbuatan yang tidak benar, tidak baik, yaitu tadi dosa. Percayalah, setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, sebagai penutup, Miss Nita mau bacakan
satu ayat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya engkau pastilah mati. Nah, jelas Tuhan menjelaskan tadi kembali ke cerita Taman Eden, taman yang indah ini tadi. Di situ Tuhan menyediakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika ada Bapak Adam dan Ibu Hawa ini memakan itu, dijelaskan Tuhan itu akan mati. Walaupun yang terjadi apa? Maksudnya Tuhan, iya mati, maksudnya mati itu mati rohaninya, sehingga mereka masuk ke dalam dosa. Nah, Miss Nita harap anak-anak tidak melakukan hal yang Tuhan sudah larang, karena Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Kebutuhan kita Tuhan sediakan seperti Bapak Adam dan Ibu Hawa, semuanya sudah Tuhan sediakan, tetapi karena mereka melakukan pelanggaran, akhirnya semua itu Tuhan ambil. Begitu juga yang mau anak-anak lakukan. Hindari perbuatan-perbuatan yang tidak benar dalam hidupmu, agar kamu menjadi orang yang takut akan Tuhan, lebih taat lagi di dalam Tuhan, agar Tuhan pakai kamu lebih lagi menjadi anak-anak terang. Iya, terpuji nama Tuhan. Ini yang bisa Miss Nita sampaikan. Karena kita sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, kita akan tutup semuanya di dalam doa. Ya, di rumah jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur saat pagi hari yang indah ini kami telah Tuhan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang taman yang indah Tuhan, yaitu Taman Eden Tuhan yang Engkau sediakan bagi Bapak Adam dan Ibu Hawa. Tapi kami yakin Tuhan, walaupun kami tidak berada di situ Tuhan, Engkau menyediakan semuanya bagi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi setiap keperluan mereka. Kami yakin Tuhan firman-Mu tertanam dalam pikiran, hati, rohani anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak terang-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman-Mu bagi sesama mereka. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan, berikan mereka hikmat, akal budi Tuhan, kepintaran, agar mereka terus Tuhan menjadi orang yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami telah mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa lagi.